KPU beralasan bahwa penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dengan alasan ada masalah dengan sistem Sirekap milik KPU. KPU jangan bodohi masyarakat. Sirekap tidak ada urusannya dengan hasil pemilu. Hasil pemilu itu melalui perhitungan suara secara manual berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya sampai tingkat nasional. Tidak ada urusannya Sirekap dengan penghitungan suara hasil pemilu. Matikan saja itu sistem Sirekap Anda yang bermasalah itu. Tidak ada urusan dengan hasil pemilu. Jangan beralasan karena Sirekap seluruh proses penghitungan suara di seluruh Indonesia di tingkat kecamatan itu ditunda. Kami mendengar bahwa ini ada upaya-upaya pihak tertentu untuk meloloskan salah satu kontestan pemilu. Dan juga kabar lagi untuk mengotak-atik perolehan kursi DPR RI. Saya ingatkan kepada KPU, jangan hianati demokrasi. Hentikan kejahatan ini dan lanjutkan penghitungan suara. Atau Anda semua akan menerima kemarahan rakyat. Terima kasih. Merdeka. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekarang KPU mulai mandek begitu kan ya, mulai belum update di situ. Ada apa begitu ini? Sudah 24 jam Sirekap KPU tidak update hasil Pilpres di 2024 hingga Pileg. Ada apa begitu kan ya? Muncul spekulasi dari beberapa narasi-narasi yang muncul hari ini menyatakan bahwa ada yang memerintah katanya begitu kan ya. Ada perintah dari mereka yang kemudian bagaimana KPU itu begitu kan ya untuk menghentikan proses penghitungan suara. Benarkah seperti itu begitu kan? Artinya apa? Artinya apa yang diungkapkan oleh kader PDIP ini bukan tidak mungkin dia ada bocoran-bocoran tertentu di situ begitu. Pantas saja begitu kan. Ini kan seharusnya tidak mandek di situ begitu kan ya. Seharusnya mereka update terus begitu. Kenapa kok sekarang berhenti? Mungkin sudah ketahuan ada dugaan-dugaan apa? Muncul spekulasi sana sini, kecurangan ini, kecurangan itu. Apakah seperti itu begitu kan ya? Jadi artinya apa? Artinya masyarakat harus benar-benar melihat situasi dan kondisi politik. Mari kita kawal bersama. Kalau sudah dikawal bersama, artinya apa? Masyarakat akan melihat di situ bagaimana peran penting sebagai anak bangsa bisa mengawal itu. Ini mengapa tiba-tiba ada perintah untuk menghentikan penghitungan suara di tingkat kecamatan? Ada apa begitu kan? Ya, jangan-jangan ada yang di sesuatu di dalamnya. Ini ada lagi yang berkomentar, akan ada partai yang tiba-tiba perolehan suaranya akan melonjak tajam. Partai yang konon harus masuk Senayan sekalipun perolehan suaranya tidak memenuhi syarat. Sama-sama merah, tapi bukan yang itu. Karena yang itu justru harus jeblok perolehan suaranya. Sayup-sayup, sayang anak. Siapa mereka begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini sudah melihat bagaimana ya sebuah realitas dan perkembangan politik hari ini. Jadi kalau ada sesuatu dipaksakan di situ, wah ini kacau begitu kan ya. Ini pasti ini masalah, ada masalah ini katanya begitu kan. Pasti ada masalah. Banyak sekali komentar-komentar netizen di situ begitu kan. Ada apa begitu kan ya? Ada apa begitu. Jadi saya kira bahwa proses dalam demokrasi kita begitu kan. Kalau kita ada sesuatu yang dimainkan di dalamnya, maka demokrasi akan gagal begitu kan. Yang tidak masuk ini ya dihentikan misalnya, terus kemudian yang sudah jelas-jelas tidak masuk Senayan akan dipaksakan, apakah seperti itu? Nah, realitas kita bahwa apa yang terjadi selama ini banyak muncul spekulasi begitu kan. Ini sudah 24 jam Sirekap TPU tidak update hasil Pilpres 2024 hingga Pileg. Kenapa? Apa masalahnya? Di balik kata tunda ada kejahatan yang disembunyikan. Wow. Ya kita lihat saja begitu kan bagaimana komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan. Yang ngeri memang begitu kan.
Bisa jadi karena ketahuan ya oleh publik algoritmenya, maka di servis lagi itu tidak ada yang sempurna. Ingat, dunia ini sementara. Semua akan mati dan harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah diceramahi begitu oleh netizen begitu kan. Artinya sudah terbongkar hari ini dari publik bagaimana permainan-permainan yang ada begitu. Baik ya quick count yang ada, baik dengan ya asumsi-asumsi orang yang ada begitu kan. Di framing ya sebegitu sebegitu ngerinya hari ini. Maka kenapa KPU tidak update? Ya, hanya KPU yang bisa menjawab ini begitu. KPU harus ya ingat nanti kalau sudah tidak ada di dunia, ayo KPU jujur saja daripada nanti sudah tak ada di dunia. Ngeri ya memang komentar-komentar dari netizen ini begitu. Maka kemudian saya katakan sejak awal begitu kan ya. Maka kalau memang ini demokrasi ingin jujur dan adil, mari kita kawal bersama-sama apa yang kemudian terjadi, apa dugaan-dugaan apa yang kemudian muncul begitu kan, kita saling netral begitu kan. Saya bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagi kami adalah bagaimana demokrasi ini dijaga dengan baik begitu kan. Dijaga dengan baik, dijaga dengan dengan demokrasi yang sesuai dengan undang-undang kita, itu poin penting begitu. Maka sekarang ini muncul narasi-narasi dari kader-kader partai PDIP begitu kan. Nampaknya PDIP mulai anjlok begitu kan ya, sudah anjlok begitu. Benar kata netizen hari ini, tenggelamkan PDIP di situ. Tapi nampaknya walaupun mereka tenggelam begitu kan suara-suara Pak Ganjar, tetapi tetap eksis mereka mendapatkan 16%. Posisi pertama begitu kan. Artinya kan terbantahkan yang selama ini akan mentenggelamkan PDIP, sekarang PDIP juga naik begitu kan. Masih tetap menjadi posisi di pertama begitu. Artinya apa? Artinya kan hanya slogan dan sebagainya begitu kan ya, dengan adanya asumsi-asumsi orang banyak seperti itu begitu. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya mari kita jaga ya dan kawal bersama-sama politik ini begitu kan ya. Karena kalau sudah masuk dalam tatanan demokrasi kita begitu agak sulit lah begitu kan ya, dalam artian bahwa kalau sudah masuk pada pusaran penguasa ya sudah tidak bisa, maka kita harus jaga bersama-sama hari ini begitu. Ini bahkan Sirekap KPU terpantau sudah 24 jam tidak mengupdate data hasil rekapitulasi Pilpres di 2024 hingga Pileg. Berdasarkan pelurusan di laman resmi Sirekap yakni pemilu2024.co.kpu .co.id terpantau hasil Pilpres hingga Pileg belum bertambah. Data terakhir yakni pada Sabtu ya 17 Februari pukul 19 web ya proses data Pilpres mencapai 66,61%. Sehingga atau bisa dipastikan 545.354 dari 823.236 TPS. Sejauh ini paslon Prabowo Gibran masih unggul dalam paslon 01 Anies Muhaimin ya, terus kemudian Ganjar Mahfud di situ begitu. Lihat saja begitu. Data mereka sudah menunjukkan ke Prabowo sudah menang begitu kan. Artinya kalau kita melihat data-data seperti kenapa KPU kok mandek begitu kan ya? Kenapa tidak update hari ini? Ada apa begitu? Ini yang mesti kita telusuri bersama. Ini yang mesti kita harus memahami, kawal bersama bagaimana ada apa begitu kan. Tanyakan ke KPU masing-masing begitu. Jadi saya berharap bahwa demokrasi kita oke lah, tidak menjadi masalah yang menang siapa, yang kalah siapa, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan kita begitu, bahwa dalam konteks demokrasi kita begitu kan, jangan sampai ada ya kecurangan-kecurangan, dugaan-dugaan kecurangan yang besar begitu. Ini kacau kepada demokrasi kita begitu. Bahkan satu sisi mengatakan sebelumnya masalah Sirekap bermasalah ini dikeluhkan oleh PDIP dan Partai Buruh. PDIP menyebutkan rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan di Kecamatan Utara di stop hingga 19 Februari. Partai Buruh mendapatkan laporan rekap di kecamatan di stop ya hingga 20 Februari imbas Sirekap bermasalah. Politik PDIP Deddy Sitorus mendengar ada perintah pada petugas penyelenggara pemilu untuk menghentikan proses rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan di Kalimantan Utara.
Menurut Dedi, perintah yang mengindikasikan atau upaya sistematis mengali ke suara hasil pemilu yakni demi mengotak-atik kursi berujung pada jatah ketua DPR ya periode 2024-2029 atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pasangan penguasa ke parlemen. Wow, 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 wow. Saya tidak bisa berpikir begitu kan, sebegitu ngerinya hari ini. Kalau tidak lolos, ya tidak lolos begitu. Mengapa? Ya ini seolah-olah ini aspirasi rakyat harus lolos begitu kan. Ini kan gimana? Ya tahu-taunya mungkin ada di parlemen begitu kan. Itu sudah jelas dari beberapa survei dan quick count ya. Partai yang kemudian masih kecil di situ tidak lolos begitu. P3 saja mau naik 4% saja sudah kewalahan mereka begitu kan. Artinya ya selama ini kita tunggu saja begitu. Kalau ini kabar buruk, wah ini akan menjadi tantangan. Berarti kan sudah bagaimana dinasti politik yang dipermainkan begitu kan. Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, yang mana hal itu tidak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi 2 DPR, kata Dedi. Sedangkan Partai Buruh menyampaikan protes kepada KPU RI karena rekapitulasi manual yang berjenjang di tingkat kecamatan di stop sementara. Penghentian rekap terhitung mulai hari Minggu. Ketua Tim yang khusus pemenangan Partai Buruh Syed Salahuddin yang mengatakan rekap di kecamatan di stop imbas rekap bermasalah. Bahkan ya ini sudah bermasalah. Ini gimana kalau sudah bermasalah? Bayangkan begitu kan ya. Data-data yang kemudian selama ini muncul begitu kalau bermasalah, coba bayangkan. Kalau bermasalah sampai hari ini, artinya kan ada ketidakberesan mereka begitu kan ya, cara berpikir mereka begitu. Artinya masyarakat ya diambang kebingungan hari ini begitu. Jadi banyak muncul ya spekulasi hari ini yang sudah dipertontonkan kepada publik, diperlihatkan kepada publik bahwa seolah-olah KPU masih ya ada kesalahan-kesalahan fatal, masih ada kekurangan-kekurangan yang banyak di situ begitu, sehingga muncul spekulasi sana sini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.